Oke, baik. Terima kasih untuk sebelumnya selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman kelompok yang sudah meluangkan waktunya untuk kita bertemu dalam ruang virtual ini. Jadi tujuan kita bertemu dalam ruang virtual ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok, yaitu berkaitan dengan materi konseling kelompok. Jadi terkait dengan tugas minggu lalu yang telah Ibu berikan kepada kita, yaitu konseling kelompok, pengertian dari konseling kelompok, tujuan dari konseling kelompok, fungsi dari konseling kelompok, terus perbandingan antara konseling kelompok dengan bimbingan dan kelompok, dan terakhirnya yaitu pemimpin kelompok. Jadi maka dari itu untuk saat ini bagi teman-teman yang ingin bertanya atau belum mengerti terkait dengan materi yang telah diberikan tugas oleh Ibu pada minggu lalu, saya berikan kesempatan untuk bertanya atau kita berdiskusikan di dalam ruang virtual ini. Untuk waktu dan kesempatannya saya berikan. Baik, Saya mau bertanya. Baik, untuk teman Nita Hane yang mau bertanya, saya persilakan. Saya belum mengerti di Jepun tujuan. Tujuan konseling kelompok, teman? Iya, saya belum mengerti situ, saya belum paham. Oke, baik. Terima kasih teman Nita. Berikutnya untuk teman-teman anggota kelompok yang lain yang sudah mengerti dan sudah paham tentang tujuan konseling kelompok, teman-teman bisa memberikan penjelasannya dalam ruang virtual ini. Begitu. Waktu dan kesempatan saya berikan. Yang ingin mau menjawab pertanyaan dari teman Nita, saya berikan. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari teman Nita Hane mengenai tujuan dari konseling kelompok? Karena menurut teman Nita Hane dia belum mengerti di tujuan konseling kelompok itu seperti apa. Mungkin dari segi pembahasannya yang buat dia kurang paham gitu. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan menggunakan pemahamannya sendiri. Mungkin bisa membantu jawaban dari pertanyaan dari teman Nita Hane. Saya Abi. Baik, untuk teman Maria Yuanita, saya persilakan. Baik, untuk teman Rovina Yunita Hane, di sini saya ingin menjelaskan tentang tujuan konseling kelompok. Tujuan umum kegiatan konseling kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta dan layanan, memberi kesempatan pada siswa belajar hal-hal penting yang berguna bagi pengarahan dirinya yang berkaitan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan sosial. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih teman Maria Juanita yang telah menjawab pertanyaan dari teman Gita Hane. Waktu dan kesempatan berikutnya bagi teman-teman anggota kelompok lain yang ingin menambahkan atau membantu jawaban, saya persilakan. Baik, mungkin dari saya. Baik, kepada teman Novi, saya persilakan. Menurut saya, tujuan dari konseling kelompok yaitu untuk melatih kemampuan siswa, terus melatih sikap tenggang rasa siswa, melatih rasa kepeduliannya, serta terentuskannya masalah yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok.
terima kasih teman Novi yang telah menambahkan jawaban. Untuk teman-teman anggota kelompok lain yang mau menambahkan jawaban atau yang mau memberikan pertanyaan berikutnya, saya persilakan. Saya mau bertanya, Abi. Aidal. Oke, baik teman Blasius, saya persilakan. Baik, apakah peran pemimpin kelompok di dalam bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu berbeda? Baik, terima kasih teman Belvin yang telah bertanya. Jadi pertanyaan teman Belvin itu terkait dengan pemimpin kelompok, perannya dari dalam bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu seperti apa? Apakah sama atau berbeda? Begitu. Jadi untuk teman-teman anggota kelompok yang ingin menjawab pertanyaannya, saya persilakan. Baik, sambil menunggu jawaban dari teman-teman lain atas pertanyaan dari teman Blasius, di sini saya ingin menambahkan jawaban sedikit. Pertanyaan dari teman Nita Hani tadi berkaitan dengan tujuan konseling kelompok. Jadi tujuan konseling kelompok itu ada 3, yaitu yang pertama mengubah penyesuaian perilaku yang salah, belajar membuat keputusan, dan mencegah munculnya masalah. Baik, itu saja dari saya. Untuk teman-teman yang lain yang ingin menjawab pertanyaan, saya persilakan. Teman Ardianus mungkin mau menjawab pertanyaan. Lagi cari teman Afrian, sedikit lagi. Ya, baik teman. Untuk teman yang tadi jawab. Ya.
Baik, jika tidak ada yang menjawab, saya mencoba menjawab pertanyaan dari teman Blasius yang berkaitan dengan apakah ada perbedaan antara peran kelompok dalam konseling kelompok dengan bimbingan kelompok begitu. Jadi menurut saya peran kelompok ini antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu menurut saya mungkin peran pemimpin kelompok, mohon maaf, peran pemimpin kelompok antara bimbingan kelompok dengan konseling kelompok itu menurut saya tidak ada perbedaan. Hanya saja mungkin perannya sama, hanya saja di konseling kelompok itu perannya lebih kayak terkhususkan begitu. Karena di konseling kelompok kan asas kerahasiaan itu tuh lebih terjaga lagi. Jadi bagaimana pemimpin kelompok itu bisa menjaga asas kerahasiaan ini. Kalau dalam bimbingan kelompok kan mencakup banyak orang, dia akan bersifat umum. Jadi asas kerahasiaan ini tidak terlalu ditekankan begitu. Jadi lebih ditekankan kepada konseling kelompok. Mungkin perannya sama, hanya saja di sini lebih ditekankan kepada asas kerahasiaan. Bagaimana seorang pemimpin kelompok itu bisa menjaga asas kerahasiaan begitu. Baik, itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain atau yang ingin mau bertanya lagi, saya persilakan. Baik Abi, saya yang mau bertanya. Oke, baik, juru rekam teman Ispat, saya persilakan. Oke, saya kendalanya di fungsi konseling kelompok. Kemarin kan Ibu menyuruh kita mencari 4 ahli, dan sedangkan saya cuma mendapat 2 ahli. Jadi saya minta teman-teman kelompok apakah bisa menambahkan 2 ahli tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman Esiopat yang telah bertanya. Jadi pertanyaan teman Esiopat itu berkaitan dengan fungsi kelompok. Jadi di sini teman Esiopat ingin teman-teman kelompok memberikan lagi 2 pendapat terkait dengan fungsi konseling kelompok begitu. 2 pendapat para ahli. Untuk teman-teman yang mau menjawab, saya persilakan. Esi tadi pertanyaan kan fungsi kelompok tadi Esi kan sudah dapat 2, berarti kami tinggal tambahkan 3 saja. Iya teman. Minci jawab sudah. Baik, mungkin teman Cynthia Dudung ingin menjawab. Saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Esi. Saya menambahkan dari ahli yaitu Nurishan dan Korey. Jadi menurut Nurishan menyatakan bahwa konseling kelompok mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi layanan yang diarahkan untuk mengatasi persoalan yang dialami individu dan fungsi preventif yaitu layanan konseling yang diarahkan untuk mencegah terjadinya persoalan pada diri individu. Yang kedua, menurut
konseling kelompok berfungsi untuk mencegah atau memperbaiki terkait bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Itu saja. Baik, terima kasih teman Mince. Mohon maaf teman Cynthia Dudung yang telah menjawab pertanyaan. Baik, berikutnya untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya atau ingin bertanya lagi, saya persilahkan. Mince tanya sudah. Bagaimana teman? Baik teman, mungkin dari saya. Baik, kepada teman Novi, saya persilakan. Saya ingin bertanya di poin sebentar. Saya ingin bertanya di perbandingan apakah pada yang kelompok itu asas kerahasiaannya tetap dijaga atau tidak? Baik, terima kasih. Teman Novi mungkin bisa ulang lagi soalnya suaranya terlalu kecil. Oh ya, baik. Baik, saya ingin bertanya pada perbandingan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Apakah pada bimbingan kelompok asas kerahasiaan tidak dijaga atau bagaimana? Baik, terima kasih teman Novi. Langsung saja pertanyaan ini saya lemparkan kepada teman-teman kelompok yang ingin mau menjawab, saya persilakan. Abi, saya bisa menjawab pertanyaan teman Novi. Ya teman Maria Yuanita, saya persilakan. Tadi kan pertanyaan teman Novi, Maaf teman, mic belum ke situ. maaf. Baik, teman Novi, untuk pertanyaannya tadi, apakah dalam bimbingan memiliki kerahasiaan? Kalau menurut saya dalam bimbingan kelompok memiliki asas kerahasiaan, namun asas kerahasiaannya itu tidak seperti yang maaf. Kalau menurut saya dalam bimbingan kelompok memiliki asas kerahasiaan, tapi asas kerahasiaannya itu tidak terlalu dijaga karena di dalam bimbingan kelompok kan banyak orang dalam situ. Mungkin asas kerahasiaan itu dijaga, tapi setiap kelompok mungkin juga bisa mengetahui salahnya. Bukan hanya satu atau dua orang yang mengetahui itu, tapi semua anggota kelompok mengetahui apa yang dia rasakan, apa yang terjadi dengan dia. Jadi bisa dibilang memiliki asas kerahasiaan, namun tidak terlalu terjaga begitu ketat, maksudnya saya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman Maria Yunita yang telah memberikan jawabannya. Baik, bagi teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Saya Abi. Baik, kepada teman Rovina Hani, saya persilahkan. Teman Rovina. Mic-nya teman masih mati. Sorry, lupa. Oke, silakan teman. Perbandingan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Kalau bimbingan kelompok itu membahas topik yang umum secara luas dan mendalam. 2. Beranggotakan 40 sampai 60 orang. 3. Bersifat pencegahan.
4. Dilakukan dalam bentuk latihan atau diskusi. 5. Pelakunya tidak harus yang ahli. 6. Bersifat umum dan tidak rahasia. 7. Kegiatan dapat berakhir pada informasi telah disampaikan. Sedangkan konseling kelompok membahas masalah pribadi yang dialami anggota kelompok masing-masing. 2. Tergantung pada kekuatan kebersamaan, biasanya berkisar 5-10 orang. 3. Bersifat pengentasan. 4. Dapat dilakukan di mana saja dan mencari tempat yang nyaman dan kondusif untuk proses konseling. 5. Pelakunya harus yang ahli. 6. Bersifat pribadi dan rahasia. 7. Kegiatan berkembang sesuai dengan tingkat pendalaman dan muntas pemecahan masalah. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih teman Rovina yang telah membantu menjawab. Mungkin waktu dan kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman Yun. Maria Yunita maksudnya. Silakan. Sebelumnya saya minta maaf untuk teman Ita. Mungkin jawaban teman Ita tadi tidak sesuai dengan pertanyaan dari teman Oki, karena tadi kan teman Oki bertanya tentang apakah di dalam kelompok bimbingan apa tadi, pokoknya teman Oki punya pertanyaan itu kan tentang apakah ada asas kerahasiaan, tapi sepertinya teman Nita memberi jawaban tentang ciri-ciri kayaknya. Terima kasih. Ya teman saya hanya mendengar bilang ini apa perbedaan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Saya tidak dengar bilang ada asas kerahasiaannya. Iya, saya tidak dengar itu. Maaf teman jaringan saya baik. Tidak apa-apa nih, mungkin teman lain yang menjawab. Baik, terima kasih teman Maria Yunita yang telah memberikan sanggahan atas jawaban pertanyaan dari teman Nita Hane. Mungkin jawabannya itu tidak sesuai dengan pertanyaannya, tetapi dalam jawaban tadi sudah ditekankan bahwa di konseling kelompok itu lebih ditekankan asas kerahasiaan, sedangkan di bimbingan kelompok itu tidak terlalu ditekankan. Jadi menurut saya jawabannya itu bisa diterima dengan baik, begitu. Baik, untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya lagi, saya persilakan. Teman Putri Tokan mungkin mau menyampaikan pendapatnya atau menambahkan jawaban atau mau bertanya, saya persilakan. Teman Afrida, saya mau menambahkan sedikit atas pertanyaannya teman Novi. Oke, baik teman Ardianus Ola, saya persilakan. Teman Ardianus, saya persilakan untuk menambahkan jawaban. Baik, saya ingin menambahkan sedikit atas pertanyaan teman Novi yang menanyakan tentang dalam bimbingan kelompok apakah ada asas kerahasiaan atau tidak. Menurut saya dalam setiap bimbingan itu harus ada asas kerahasiaan, maupun itu individu ataupun kelompok. Walaupun dalam kelompok itu ada banyak orang atau jumlahnya banyak, pasti dalam kelompok juga ada asas kerahasiaan dalam bimbingan kelompok. Jadi tidak ada yang namanya tidak ada rahasia. Jadi setiap bimbingan itu selalu ada asas kerahasiaan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih teman Ardi yang telah menambahkan. Jadi maksudnya teman Ardi itu di dalam bimbingan itu semuanya ada asas kerahasiaan, tetapi tergantung
dari bimbingannya itu seperti apa, apakah per individu atau per kelompok begitu. Jadi asas kerahasiaan itu tuh lebih ditekankan kepada bimbingan yang mana begitu, yang sesuai dengan permasalahan konseli atau peserta didik. Mungkin maksud dari teman Ardi seperti itu. Dan waktu kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, baik teman-teman. Teman Putri kayaknya ada kendala jaringan. Tadi dia sudah bergabung tapi dia keluar lagi, mungkin di kampungnya jaringannya lagi jelek atau kurang kondusif begitu. Dan tadi saya baru buka WA, ternyata teman Putri ada mengirimkan pertanyaan ke saya. Jadi pertanyaan dari teman Putri itu berkaitan dengan pengertian dari konseling kelompok dan bimbingan kelompok. Dia bertanya apakah ada kesamaan dalam pengertian konseling kelompok dengan bimbingan kelompok begitu. Jadi pertanyaannya itu, pengertian bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu dia punya bunyi pengertiannya itu apakah sama atau ada yang berbeda. Kalau ada yang berbeda tolong dijelaskan begitu. Mungkin bagi teman-teman yang ingin menjawab, saya persilakan. Baik teman, mungkin saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman Putri. Baik, silakan teman Novi. Yang pertama, pengertian dari bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan layanan yang diberikan kepada individu untuk membahas masalah atau topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi anggota kelompok. Sedangkan pengertian dari konseling kelompok adalah suatu layanan yang memberikan suatu layanan yang kemungkinan peserta didik memperoleh
kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan dan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Jadi mungkin di sini menurut saya tuh perbedaannya di Persamaan. Baik, mungkin teman Novi kendala jaringan, dan ini juga banyak teman-teman yang sudah keluar mungkin jaringan yang terganggu. Baik, dari pertanyaan teman Putri tadi mungkin ada yang mau menambahkan? Silakan. Saya habis. oh setengah jaringan saya terganggu jadi keluar sendiri. Oke, baik teman Putri, tidak apa-apa. Untuk teman Maria Yunita, saya persilakan. Baik, saya akan langsung menjawab dari pertanyaan teman Novi. Apakah ada dari bimbingan kelompok dan konseling kelompok? Kalau menurut saya, kesamaan dari bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu ada, karena di situ sama-sama membimbing, memberi layanan kepada anggota kelompoknya. Karena di situ kan di situ kan menyatakan kelompok, berarti bimbingan kelompok dan konseling kelompok sebenarnya tujuannya tuh sama, cuman mungkin cara pelayanan atau cara membimbing atau memberi layanan kepada kelompoknya itu sedikit berbeda, karena mungkin punya cara-caranya tersendiri untuk beri bimbingan dan layanan. Kalau menurut saya itu Baik, terima kasih teman Maria Yunita yang telah menambahkan jawaban. Mungkin dari saya sedikit. Jadi kalau menurut saya, pengertian konseling kelompok itu sendiri itu proses bantuan konseling yang diberikan kepada individu yang berkaitan dengan fungsi pencegahan dan fungsi pengentasan serta fungsi pemahaman begitu. Kalau dalam bimbingan kelompok itu mungkin dia lebih umum lagi lah. Begitu. Kalau bimbingan kelompok itu dia lebih umum. Kalau konseling kelompok itu dia lebih terkhususkan begitu. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi teman-teman sekalian? Sudah cukup. Tidak. Sudah pas. Baik, ya, baik, terima kasih. Karena banyak teman kita yang kendala jaringan, banyak yang sudah keluar. Jadi berakhir pertanyaan dari teman Putri tadi dan tambahan sedikit dari saya, maka saya rasa pertemuan kita, diskusi kita pada kali ini kita akhiri saja dulu. Mungkin terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Dari saya sendiri mungkin ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa untuk kita semua. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi.